Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Huru Hara. Kami terdiri dari 3 orang. Salah satunya adalah saya. Perkenalkan, nama saya adalah Ayu Azira dengan NPM 18110483. Saya Windy Sartika NPM 18110467. Dan saya Nursya Fitri dengan NPM 18110150. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu Ibu Lilinesia SEMM. Di video ini kami akan membahas mengenai perkembangan perbankan di Indonesia. Yuk langsung aja kita ke next video selanjutnya. Perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan mulai sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan, juga melaksanakan fungsi lembaga keuangannya sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi dijalankan oleh bank-bank umum atau dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan. Perkembangan perbankan, kredit, dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, VOC mengalami kebangkrutan, dan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengambil ahlinya. Pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa, maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing. Selama periode sistem tanam paksa serta sebelumnya, di mana para petani bekerja secara bebas atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan sukar dikembangkan. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh De Javasche Bank atau JB dan Nederlandsche Handel Maatschappij atau NHM yang merupakan bank-bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah. Perkembangan ekspor hasil-hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan, lalu didirikan Eskomto Bank, Rotterdamsche Bank atau RB dan Reinternetio, serta beberapa bank swasta dan 2 cabang bank Inggris. Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialisasi menjadi The Bankers Bank, yaitu bank-banknya bank lain. Agar JB berspesialisasi mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah dan sebagainya, maka sebaiknya bank ini berspesialisasi sebagai bank sentral. Sehingga JB diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kredit produktif usaha golongan kecil. Perekonomian kita sejak dahulu didasarkan pada satuan usaha kecil. Untuk mengembangkan usaha kecil, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, didirikannya Algemene Volkskrediet Bank atau AVB atau bank rakyat yang berbeda tujuannya dari jawaban pegadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan meniadakan lintah darat. Tujuan AVB membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan bank sesudah kemerdekaan. Lembaga-lembaga perbankan dan perkreditan periode tahun 1960 sampai dengan 1966. Pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbankan
masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi yaitu BNI tahun 1946 dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. GB menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, Eskomto menjadi Bank Umum Negara. Perkembangan kebijakan ekonomi moneter dan perbankan, kebijakan dan struktur perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 periode. Periode pertama sejak tahun 1950 sampai 1959. Selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal, disertai dengan usaha memperkuat kegiatan ekonomi nasional pribumi yang umumnya merupakan golongan ekonomi lemah. Periode kedua, sejak tahun 1959 sampai 1965. Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia, dengan ciri berupa banyaknya pengaturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi termasuk perkreditan. Campur tangan di bidang ekonomi termasuk perkreditan dan moneter menyebabkan penyelewengan dan penyalahgunaan. Periode ketiga, sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang, pemerintah Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakan pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi. Lalu kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbankan dan perkreditan. Tingkat suku bunga deposito dan pinjaman yang ditentukan sangat rendah dan tidak rasional telah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindakan moneter ini juga merupakan bagian dari program anti-inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penetapan besarnya bagian kredit likuiditas Bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan. Bank pertama yang dibangun ialah The Javasche Bank atau NP. Bank ini didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Setelah itu, kembali dibangun Netherlands C. Indische Eskomto Maatschappij (NV) pada tahun 1918. Direktur Penelitian Kenta Institute Erik Sugandi mengatakan, berdirinya perbankan di Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi warga negara asing atau lokal yang berdagang di tanah air. Selain Belanda, awal mula industri perbankan di Indonesia juga disesaki bank dari Cina, Jepang, hingga Eropa. Jadi, lahirnya bank di Indonesia itu untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintahannya. Di dalam negeri, tujuan orang pribumi mendirikan perbankan sendiri itu tergantung gagasan awalnya. Ada yang untuk komersial, ada juga untuk saling tolong-menolong. Bank-bank tersebut memberikan peran tersendiri untuk perekonomian Indonesia, di mana aktivitas simpan pinjam dari perseorangan maupun perusahaan bertumpu pada bank. Penerapan sistem simpan pinjam ini juga merupakan adaptasi dari aktivitas ekonomi asal Hindia Belanda tersebut. Bank itu fungsinya sebagai perantara bagi orang-orang yang ingin menyimpan uang maupun bagi perusahaan yang butuh dana suntikan untuk usahanya. Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat agar aktivitas ekonominya bisa terus berjalan.
tahun 1968, tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Bank Indonesia mulai berkurang dengan diterbitkannya Undang-Undang Bank Sentral tahun 1968. Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi sebagai bank komersial. Sebagai gantinya, Bank Indonesia punya tugas menjadi agen pembangunan dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat. Perubahan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terjadi kembali pada tahun 1999, ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Melalui undang-undang ini, Bank Indonesia memiliki peran dalam memelihara serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya, melalui amandemen tahun 2004, Bank Indonesia punya peran tambahan dalam hal upaya menguatkan governance. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral berlangsung sampai sekarang. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu menetapkan sekaligus menjalankan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga kestabilan sistem keuangan di wilayah tanah air. Pemerintah Indonesia pada Desember 1951 memiliki kebijakan untuk menasionalkan The Javas Bank. Ditandai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javas Bank atau NP. Tidak cukup sampai di situ. Pada tanggal 1 Juli 1953, pemerintah mendirikan Bank Indonesia dan menunjukkannya sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada tahapan ini, peran yang dijalankan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh The Javas Bank. Ada 3 tugas utama, yaitu sebagai lembaga perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Sebagai tambahan, Bank Indonesia juga memiliki tugas selayaknya bank komersial, seperti halnya The Javas Bank. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari video kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.